Hai sahabat ekonom, saat ini saya berada di lokasi Pasar Sentral Bone, sesuai dengan temanya yaitu Pasar dalam Islam. Secara sederhana, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam kajian ekonomi, pasar merupakan tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Sebuah pasar muncul lebih spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak, jasa, dan barang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian. Tidak ada pajak, retribusi, atau bahkan uang sewa. Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar. Namun, pemerintah di sini berperan sebagai pengawas pasar untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti ihtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. PPS yang terjadi secara adil dan berkeseimbangan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin, sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh masyarakat madani. Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada masyarakat yang maju. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Selama kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disertai dengan dorongan monopolistik dan monospolistik, tidak ada alasan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menghormati harga pasar. Begitupun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, masjid dan pasar mendapat perhatian yang besar sehingga perencanaan keduanya nampak dalam setiap pembangunan kota. Umar memerintahkan agar di setiap kota dan tempat di mana umat Islam bermukim, dibangun masjid dan pasar. Masjid sebagai pusat ibadah dan keilmuan, sedangkan pasar sebagai pusat perdagangan. Umar berkeliling di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Ia membawa tongkat untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Umar juga menunjuk para pengawal untuk mengawasi pasar. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan. Adapun perdagangan Islam, agama Islam merupakan sebuah agama yang sangat sempurna yang tentu mengatur semua aspek dalam kehidupan. Dalam hal berdagang juga diatur dalam agama Islam, yaitu tentang cara berdagang yang baik dan sesuai aturan Islam. Seorang pedagang tujuannya untuk mencari keuntungan yang sangat besar. Namun, berdasarkan pandangan ekonomi Islam, tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi mengharap keberkahan.
agama Islam, pasar ditempatkan sebagai lokasi perniagaan yang sah dan umumnya adalah mekanisme perdagangan yang sudah ideal. Gambaran pada sistem pasar Islami merupakan sebuah pasar yang di dalamnya persaingan dilakukan secara sehat dan dibalut nilai-nilai moralitas. Pada ajaran agama Islam, terdapat aturan-aturan moral yang berbasis hukum Islam yang berguna untuk melindungi tiap kepentingan para pelaku pasar. Aturan itu meliputi nilai spiritualitas pada transaksi perdagangan, dan yang kedua, aspek hukum pada mekanisme perdagangan. Peran pasar pada kegiatan ekonomi. Pada konsep agama Islam juga memahami jika pasar bisa mempunyai peran yang efektif pada kehidupan ekonomi apabila prinsip dalam persaingan yang bebas bisa berlaku secara efektif. Pasar merupakan suatu bagian yang penting pada kehidupan orang Muslim karena pada pasar terdapat interaksi dan hal itu adalah ibadah bagi orang Muslim pada kehidupan ekonomi. Selanjutnya, peran pasar pada distribusi jasa dan barang. Keadilan distribusi barang dan jasa bisa terwujud jika terdapat distribusi pendapatan atau kekayaan. Hal tersebut karena pada pasar persaingan sempurna dan pasar terbuka tiap-tiap individu selalu tinggi dalam setiap cadangan pengeluaran. Hal tersebut pastinya juga rusak jika sistem monopoli diterapkan di pasar. Para konsumen pun tidak punya daya dengan level yang sama. Selanjutnya, peran pasar pada efisiensi produksi. Pembatasan dan kontrol pada faktor produksi pada tatanan nilai-nilai Islam juga memanfaatkan instrumen dari harga pasar. Konsumen di pasar akan membayarkan berbagai macam produk yang telah dihasilkan. Dalam hal ini, instrumen harga berperan dalam mengerahkan tingkat efisiensi bahan baku pada proses produksi. Prediksi keuntungan yang nantinya akan didapatkan merupakan hal yang sangat dikaitkan oleh investor dan produsen ketika memproduksi jasa dan barang. Selanjutnya adalah peran pasar dalam hal distribusi pendapatan. Pada hukum penawaran dan permintaan di pasar mempunyai peran yang sangat penting ketika menentukan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan harga yang sedang berlaku adalah alat tukar atas penggunaan beragam produk atau jasa itu mempresentasikan atas pendapatan yang diperoleh. Harga produk di pasar itu ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Keseimbangan yang terjadi di antara penawaran dan permintaan tidak akan terjadi jika antara pembeli dan penjual saling bersikuku dalam hal mempertahankan kepentingan pada barang tersebut. Jadi, penentuan harga berdasarkan kemampuan dari penjual dalam menyediakan suatu barang untuk dijual. Selanjutnya adalah penawaran dan permintaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah penawaran. Nah, adapun pengertian dari penawaran yaitu sejumlah barang yang penjual tawarkan di pasar pada saat dan tingkatan harga tertentu. Ketika di pasar produk yang ditawarkan itu banyak, maka barang di pasar sudah bisa terpenuhi permintaannya. Lalu agar penjualan bisa berjalan dengan cepat, maka produsen menurunkan harga jual suatu produk. Penjual juga berusaha agar keuntungan yang didapat meningkat, maka caranya dengan menjual lebih banyak produk-produknya. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah faktor harga pada barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang yang lain. Yang ketiga yaitu faktor tujuan perusahaan. Dan yang keempat, biaya perolehan faktor produksi. Dan yang terakhir itu adalah faktor tingkat teknologi. Selanjutnya, permintaan. Nah, adapun pengertian permintaan itu adalah sejumlah jasa atau barang yang diminati untuk dibeli atau untuk dimiliki dengan berbagai tingkatan harga di waktu tertentu. Pada ilmu ekonomi, fungsi permintaan menunjukkan bahwa hubungan antar harga suatu barang dan sesuai jumlah yang menjadi permintaan dari masyarakat. Prinsip pasar dalam Islam. Fungsi pasar sangat penting, tidak hanya untuk tempat jual beli dan hanya dari sisi
rentan pada beberapa kekurangan dan suatu perbuatan yang menzalimi orang lain. Dikarenakan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting dan juga rentan pada hal zalim. Maka dari itu, pasar tidak lepas dari aturan-aturan Islam, yaitu tentang transaksi di pasar dan pembentukan harga. Konsep pada mekanisme pasar perspektif Islam dibentuk dengan 4 prinsip-prinsip, yaitu persaingan yang sehat. Ar-ridha ialah semua transaksi yang ada di pasar harus berdasarkan rela di antara pihak satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu keterbukaan dan keadilan. Dan yang terakhir itu dan yang paling penting adalah kejujuran. Nah, kejujuran adalah sebuah pilar yang penting pada agama Islam karena kejujuran merupakan sebutan lain dari kebenaran itu sendiri. Kelihatannya dalam Islam itu membangun pasar sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama, yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan pembiayaan masjid, yaitu dari wakaf, infak, dan sedekah. Jika demikian adanya, maka pasar itu merupakan landasan perniagaan dalam Islam. Pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan maslahat. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahat. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai pasar dalam Islam. Saya Siti Rabiatullah Denia mengucapkan terima kasih kepada sahabat ekonom yang telah menonton video saya ini. Hanya seorang yang takut yang bisa bertindak berani. Tanpa rasa takut itu, tidak ada apapun yang bisa disebut berani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.